Oke, balik lagi sama gue di Istana Sang Raja Kimau. Sebenarnya sih ini bukan istana gue ya, ini rumah temen gue kebetulan. Dan di sini gue mau ngebahas konten yang, waduh, berbau gaib nih. Ya di sini gue lagi sama temennya temen gue, atau bisa dibilang katanya sih gurunya, kan ini katanya, gue katanya enggak lah, gue bukan guru gue. Guru Ya. apaan? Jadi gue ini baru pertama kali nih yang namanya ketemu langsung sama dia, yang benar-benar ngobrol langsung. Soalnya sebelumnya itu gue cuman Kita dari telepon ya? iya, Telepon. video call doang, dari video call. Ya udah, siapa bang namanya bang? Biar enak nih Ya. kenalannya kita. Ya, Jevan nama gue. Jevan, oh bang Iya. Jevan, karena dia lebih tua dibanding. Wah sensitif kayaknya kalau ngebahas umur. Nah, jadi gue sama bang Jevan ini mau bertanya-tanya nih. Ya, gue berbagi kali Ki ya. Iya, Berbagi aja pengalaman. sharing-sharing. Iya. Ya. Karena yang gue dengar-dengar dia tuh punya ilmu yang ya di luar nalar orang lah, nggak beberapa orang punya gitu maksudnya. Banyak yang punya. Ya semuanya bahkan Oh. beberapa berarti. Iya. Nah jadi sebelum gue ngebahas ke kontennya, mungkin latar belakang lu dulu deh bang, lu kesibukannya lagi apa nih? Kalau gue kebetulan gue masih kuliah. Nama kampusnya gue nggak bisa Ya nggak sebutin ya. perlu nama kampusnya. Gue masih kuliah. Terus itu kerjaan gue ya selain kuliah ada yang membantu lah. Oh, ya. Bantu dalam hal-hal yang. Ya. Tapi gue tegasin gue bukan yang tukang melet atau santet ya. Wah, nah itu. Bukan. Malah gue mencoba menolong aja sebisa gue gitu. Ya, jadi yang pengen gue bahas itu tentang masalah gaib-gaib ya. Jadi di dalam dunia ini nggak semua isinya tuh manusia doang gitu, tapi Ada juga gaibnya. ada Sisi gaib lain. juga sisi lainnya. Nah, jadi dari situ gue mau banyak bertanya nih sama dia karena banyak yang nggak gue tahu dari dia. Gini deh bang, kan lu ini dapet ilmu kayak gini tuh dari lu nyari sendiri atau emang keturunan? Karena yang gue tahu kan ada yang dari keturunan sama enggak, dia nyari sendiri. Iya gitu kan. Nah kalau lu gimana itu? Oh bakar rokok dulu. Biar nyantui. Iya man. Nanti dulu kita ya. Yoi. Kalau gue mungkin bisa dibilang keturunan kali ya. Cara lu bisa ngomong, lu bisa nentuin Ini keturunan apa bukan? Iya, karena kan itu kenapa gue bisa ngomong keturunan, karena gue nggak belajar sama sekali pada awalnya. Berarti kalau kayak gitu tuh lu dari kecil gitu udah bisa ngelihat yang kayak begitu-gitu tuh. Gak dari kecil banget sih, mungkin dari SD mungkin ya. SD sekitar kelas 5, kelas 4, kelas 5 lah. 4 naik kelas 5 lah. Kalau cara ngebedainnya, maksudnya gimana ya? Kenapa mungkin awal mula gue kenapa bisa ngelihat gitu ya? Iya. Pada dasarnya dulu gue tinggal di satu rumah. Jadi kebetulan rumah gue lagi renov, gue ngontrak tuh. Gue sih nggak tahu ya emang rumah kontrakan itu dulunya bekas apa, tapi emang itu angker banget. Dan di situ gue pertama kali ngelihat gaib tuh di situ, di rumah itu. Itu pas lu kelas 4 tuh. Kelas 4. Oh, kelas 4. Jadi pertama itu gue lagi main PS, zaman dulu tuh. Main Yu-Gi-Oh lah dulu, itu PS1. Iya. Main di bawah tangga kan. Kebetulan di depan gue tuh ada tangga gitu. Dari situ pertama gue denger. Gue firasat dulu sih, sebelum ngedenger tuh firasat dulu. Kan kayak ada yang mau turun gitu di feeling gue. Gak lama suara kaki Ki. Dek gitu kan. Orang turun tangga gimana sih? Ada bunyi dek. Gue nengok. Masih gak ada tuh. Ada apa? Masih main, gue masih main PS, lanjut lagi. Bunyi lagi kayak gitu juga. Dek. Lihat lagi, gak ada. Yang pas ketiganya baru gue ngeliat sosok tanpa kepala. Pada saat itu Anjay. Jadi langsung wujudin gitu tuh. iya langsung wujud. Jadi dia, gue jelasin ciri-cirinya kali ya mungkin. Wujudannya yang gue lihat itu kepala nggak ada, lehernya ada, tapi nggak ada darahnya dia.
Jadi leher kosong, kepala nggak ada, tangan ada, tangan manusia, pakai baju terus yang ini polo ya, Oh, yang kerah. yang kerah, Kerah, iya. iya polo kan kalau nggak salah. Kayak gitu, tangannya satu yang kanan megang ini yang tangan. Jadi gue ngeliat itu nggak langsung kabur, nggak, gue begini dulu, masih kayak bengong gitu, kaget. Ngeliatnya jelas jadinya gue. Dia megang satu tangan kanannya megang tangga, megang anak tangga, terus celananya pakai celana bahan warna hitam. Dia turun. Ngeliat itu nggak lama kabur gue, nguruk bantal. Nah di belakang gue padahal ada nenek gue yang lagi tidur sama adik sepupu gue. Langsung lari nabrak bantal di situ gue. Dari situ awal gue mulai ngeliat. Kalau apa kan, kalau lu kan kayak gitu ya bang ya. Jadi gue tuh pernah kayak ngerasain gini bang. Gue pernah di kamar mandi gitu kan ya. Masih bocil sih, masih SD juga. Tapi gue pernah diketawain gitu. Nah itu dia kenapa nggak ngewujudin gitu? Kenapa dia cuman kayak dari suaranya doang? Karena gini sih yang gue alamin selama ini, pengalaman gue ya, bukan maksudnya bukan orang ahli gitu. Pengalaman gue ya kayak gitu kan tergantung dari si jinnya. Jinnya sebenarnya mau wujudin apa enggak. Kadang juga mungkin jinnya mau tapi kekuatannya nggak sampai untuk bisa mewujudkan diri. Karena jin itu begitu masuk ke dunia manusia harus ada pemadatannya. Makanya ada yang disebut kayak muncul orbs gitu. Itu apa tuh? Yang biasanya di kamera tuh ada putih-putih kecil. Nah, ya kan? Kalau lu pernah nonton atau lihat itu. Iya. Jadi dia ngebentuk dari situ. Kadang juga berupa asap dulu, kayak asap putih, asap hitam bisa jadi satu, memadatkan diri ke sini. Oh, jadi dia enggak langsung tiba-tiba itu ya. Jadi dia enggak, kayak ada sebenarnya ada prosesnya. Oh, ya? Ada prosesnya juga dia. Nah, jadi sebenarnya sih gue awal juga sama nggak percaya yang namanya ada beginian. Jujur gue nggak percaya gitu. Tapi karena gue mungkin pernah digangguin ya. Cuman gue mikirnya kayak cuman ya gue cuman digangguin doang, dia nggak berani wujudin lah. Jadi gue kayak mikirnya udahlah nyantai aja. Tapi semakin lama gue tumbuh dewasa dan temen gue juga ada yang ngerti beginian dan punya temen lagi kayak Bang Jepan kayak gini, gue semakin lama kayak wah ternyata ada gitu. Iya, ada yang beneran. Gue kira kayak cuman ya elah, cuma bohongan kali, halu gue doang mungkin. Cara kita bisa ngebedain mana yang baik sama yang enggak gimana tuh bang? Apalagi yang di rumah nih, biasanya kan orang ngerasanya lebih seringnya kan di rumah tuh kayak digangguin dibanding di luar kayaknya. Biasanya rumah sendiri. Kalau di rumah ya sebenarnya baik atau enggak relatif ya, tergantung makhluknya aja dan tanggapan kita. Itu tergantung perspektif kita menganggap dia baik atau enggak gitu. Cuman yang kalau misalkan makhluk yang biasa gue temuin di rumah-rumah ya paling ya sejail-jail dia nampakin sih gitu. Nampak? Kalau enggak ngumpetin barang biasanya gitu. Kalau enggak jatuhin benda atau apa gitu. Biasanya kayak gitu dia kalau yang di rumah-rumah ya, yang gue temuin selama ini sih gitu. Bahkan di rumah gue juga kayak gitu sih masalahnya. Bercandaannya dia mungkin, atau enggak mungkin ada juga waktu gue kecil sih ya. Gue ngeliat kayak gitu. Dia cuma nampakin diri ke gue sekali, ngejelasnya sekali, setelah itu enggak. Mungkin dia mau ngasih tau gue ada loh gitu. Oh, berarti orang yang kayak lu aja ditampakin, apalagi yang awam kayak gitu ya? Dan nggak semua makhluk gaib itu bisa nampakin karena makhluk gaib itu tingkatan energinya. Jadi yang punya energi yang besar yang bisa nampakin. Oh jadi apa? Kalau bisa dibilangnya jin mungkin ya? Jin itu dia ada energinya gitu tuh. Berarti ada yang lemah juga berarti? Ada. Contohnya dia kayak gimana cara mungkin dia? Kita nggak bisa nilai jin kekuatan lemah dari perwujudannya, karena energinya dia itu, ya itu apa? Cuma bisa kita rasain aja. Bahkan mungkin yang lebih paham daripada saya gitu kan, lebih paham kali ya kan soal energi, pasti lebih tahu lah. Mungkin dari kita mengasah kebatinan kita bisa tahu level energi kita sama energi dia gimana gitu. Tapi yang lu tahu mungkin ya. Bedain mana kayak misalnya contoh gangguan energi yang lemah sama yang besar tuh yang kayak gimana? Karena kan pasti orang-orang juga ada yang simpelnya buat gue gini. Kalau gue pribadi ya, kalau yang energi besar itu gampang kerasa gitu. Gampang kerasa di badan gitu. Dan biasanya kalau energi yang benar-benar emang gede dia bisa dirasain sama sekeliling lo, nggak cuma lo doang. Gitu. Jadi kalau energi besar lebih kayak gitu.
bisa dirasakan orang banyak gitu. Tapi kalau misalnya kayak gue pas itu kan kayak punya temen gitu ya, dia lagi cerita-cerita horor gitu, terus ada satu orang katanya yang indigo juga mungkin ya, dia bisa kayak manggil, tapi katanya nggak mungkin juga dia yang bisa ngelihat, tapi di antara orang-orang itu cuma satu orang doang yang bisa ngelihat. Itu bener atau enggak sih? Kayak misalnya contoh kita saat ada berempat deh di sini. Nah, gue pengen dong diliatin. Tiba-tiba bukan gue yang diliatin, malah yang samping lu misalnya gitu, yang sebelah lu. Kadang juga ada yang milih kayak gitu sih, Ki. Emang kayak itu juga ada yang milih. Oh, dia Karena yang gue tahu itu dia makan hawa kita, hawa ketakutan ya, dasarnya gitu. Energi ketakutan kita tuh kan manusia pada dasarnya kan ngeluarin hawa atau energi lah, atau bisa juga disebut aura lah. Iya, aura, betul. Gitu kan. Nah itu, dia makan itu untuk mewujudkan suatu makhluk, suatu perwujudan dia gitu. Sebenarnya pada dasarnya sih ya, yang gue pahamin sampai sekarang itu ya, jin itu emang gak berwujud pada dasarnya. Dia tuh energi. Nah kadang-kadang kan kita suka merinding tuh. Ini sebenarnya kulit kita ini antena. Kalau kita mau kaji ya, kulit kita sebenarnya antena. Jadi begitu kita bersinggungan atau berbenturan dengan energi yang ada di sekitar kita merinding. Gitu. Tapi kalau dari ilmu psikologi juga, gua tanya sama temen gue yang belajar tentang kedokteran lah gitu. Memang kalau merinding ini bisa sebabkan juga karena terkagum-kagum, bisa katanya sih. Kata dia. Iya, betul. Karena kaget, apa takut, bisa juga. Emang kayak gitu sih. Kalau menurut gue ya, lu harus benar-benar jeli sih kalau ngeliat gaib sih. Karena itu kenapa disebut gaib? Karena menurut gue ya, menurut pandangan gue, karena dia hal yang sangat sensitif gitu, hal yang sangat tipis gitu. Sebenarnya gimana ya gue ngungkapinnya ya? Mungkin lu harus dengan rasa lo gitu bisa nilai itu. Nah, kan hampir kebanyakan orang kan kayak ada yang nggak kuat karena dia kayak lu nih. Nah itu berarti emang dia nggak akan bisa nggak bisa hilang tuh. Kan dari lahir tuh, kan dari lahir dia punya keturunan tuh kayak gitu, kayak lu lah contohnya. Nah dia tuh nggak kuat, dia pengen ngilangin itu tuh bisa atau enggak sih? Gue ada ketemu orang yang sejenis kayak gue, maksudnya dia bisa ngelihat lah, punya kemampuan gitu. Mereka bilang ke gue itu udah kalau kasarnya ya udah ketetapan lo gitu, lo nggak akan bisa ngilangin itu karena udah kasarnya udah maunya yang kuasa, kata mereka ya. Maafin kalau gue salah nih ya, karena yang gue denger begitu. Dan gue pun sendiri udah berapa kali mau coba ngilangin, karena sebenarnya gue capek kayak gitu, karena gue harus gimana ya, lu ngadepin sesuatu hal yang orang nggak bisa dihadepin. Iya, jadi gimana ya, lu sendiri tapi lu sebenarnya nggak sendiri. Iya. Gue di sini sendiri nih, gue ngeliat lu di sini ada seorang gitu, kan gue risih kan, harusnya gue ngomong cuma fokus ke lu, tapi fokus ke sini juga, terganggu gitu juga kan. Belum kalau misalkan ada yang minta tolong, ya kan, yang apa namanya, yang minta doain pada kayak gitu-gitu juga kan, perwujudannya kan kadang-kadang ya maaf kurang bagus gitu. Iya. Kayak gitu yang bikin gue risih tuh kayak gitu. Makanya gue kan juga rada heran ya, kayak orang-orang yang gue juga penasaran dong, pengen lihat. Padahal lu sendiri pun yang udah kayak dari awal udah dikasih begituan aja nggak mau gitu. Nggak mau karena emang sih setiap sesuatu tuh emang ada enaknya emang enggaknya sih. Cuman yang gue lihat di sini, kalau gue karena mungkin udah bosen apa gimana gitu. Iya, bosen kayaknya. Kayak enak juga Ki jadinya. Kayak misalnya lu lagi kemana gitu, ke suatu tempat baru, ntar ada yang negor lah, berbangsa sana, makhluk sebelah sana, di dimensi sana, ada yang negor, ada yang nyapa, itu masih enak buat gue. Kalau misalkan ada yang jahil, kayak waktu itu gue ke suatu tempat tapi gue nggak bisa sebut tempatnya, gue lagi main air, pas mau pulang kaki gue dipeluk gitu. Jadi kaki gue kalau kita normal sih rasanya kayak kram tuh semutan, jadi gue nggak bisa bangun.
Kira gue ituin dulu baru bangun. Padahal di sana gue udah nemuin sosok yang positif menurut gue loh, yang silakan yang gitu-gitu. Tetep aja ada aja sosok yang bisa ngebain kita. Nah itu berarti kalau misalnya untuk orang awam itu gimana ya bang? Misalnya dia posisi mungkin rame-rame, cuman nggak ada orang yang kayak lu nih, terus tiba-tiba satu orang ada yang digituin juga. Ya intinya lu kemana-mana sih harus sopan sih gitu. Karena kan secara nggak langsung kalau gue pribadi ngerasa itu kita hidup berdampingan kan sama yang gaib juga ada. Ya intinya kita harus sopan lah kemana-mana gitu. Karena itu kan ibaratnya mungkin ya rumah mereka gitu kan. Yang mana kayak ibaratnya gue masuk rumah lu tapi lu nggak kenal gue kan pasti marah kan. Iya. Nah makanya itu kita harus sopannya di situ, saling menghargai aja. Insya Allah sama doa sih, doa jangan sampai lupa gitu. Karena doa penting banget gitu teman-teman ya. Jangan songong, makanya jangan songong. Kalau masuk rumah gue jangan nyusahin. Enggak ya. Nah itu kan masih yang berjail-jail lah ya. Iya. Nah, kalau misalnya ini yang dibuat, misalnya contoh yang kayak tadi lu bilang kayak santet atau pelet. Oh itu. Kalau santet atau pelet itu yang dilakukan oleh oknum orang. Berarti dibuat kan itu. Dibuat. Dia mengendalikan suatu makhluk, memanggil. Makanya ada sajen. Itu untuk mengundang mereka dan menyuruh. Itu tuh dia sebelumnya sama kayak lu juga atau dia belajar dulu? Kalau kayak kalau pelet itu, sama santet itu dia ada pelajaran juga, ada ilmunya juga, ada mantranya juga. Bisa juga lu nyuruh doang, nyuruh. Karena mungkin keilmuan lu udah tinggi, mungkin lu tinggal nyuruh. Misalkan ada gue punya teman makhluk A misalkan gitu. Lu sekarang jalin ini, bikin dia kayak gini, bisa. Nah, medianya ini buat memanggil dan memberi makan. Gitu. Memberi makannya gimana? Gimana sih cara makannya mereka itu dengan menyesap saripatinya. Gitu. Jadi diambil tuh rasa-rasa. Misalkan lu ngasih pisang gitu, pisangnya jadi rasanya agak beda atau rada hampa gitu rasanya. Kayak ambar gitu. Kayak gitu cara mereka makannya. Oh, jadi nggak semua sesajen itu kayak cuman ya mungkin yang gue tahu mungkin karena dari film kah atau apa kan kayak cuman air terus ada kembang-kembangnya mungkin ya atau sama kopi biasanya kan. Kalau sesajen ini tergantung kita mau ngasihnya apa dan permintaan makhluknya. Kadang-kadang makhluk juga ada yang minta. Oh. Gue maunya ini loh. Jadi kita nggak sembarangan asal ngasih. Enggak. Berarti permintaan dia berarti mau nggak mau kayak ada saling kayak komitmen gitu dong. Iya. Sebenarnya kita kan kalau penyantet orang itu kan kasarnya ada perjanjian. Gitu. Iya itu maksud perjanjian sorry. Iya sama aja sih kayak komitmen dia. Iya. Gitu, semacam itulah. Nah kalau sistemnya santet, gue kasih makan lo A, hari ini lo jalan. Nah kalau penyembuhan beda. Ada gue bilang SOP-nya gitu. Ya kita mesti ikhtiar dulu lah gitu. Yang pengen nyembuhin ya orang yang berobat iya. Oh orang yang kena harus ada cari orang yang berilmu lah, yang punya kemampuan untuk nyembuhin gitu. Ya kan semuanya walaupun penyembuhan kayak gitu kan tergantung di atas kan. Iya betul. Kita harus ikhtiar dulu kayak gitu. Harus doa dulu dibarengin sama doa. Beda kalau kita mintanya sama maaf nih sama yang gaib itu, yang jin kayak gitu. Nah, itu langsung dia. Kayak gitu. Nah kalau misalnya bang mungkin kan ada beberapa orang yang nggak tahu nih kan kalau apa perbedaannya pelet sama santet deh. Oh. Karena kan kadang-kadang orang asal nyamain aja gitu. Ya banyak kan orang nggak tahu kan. Ya, mungkin bisa gue jelasin ya. Kalau santet itu dia kerasa. Ya gue nyantet lo nih Ki, gue ngincer perut lo bengkak misalkan, itu santet. Kayak gitu. Lo berasa sakit. Kalau pelet lo nggak berasa, tapi orang di sekitar lo yang berasa. Tapi caranya gue bisa tahu kalau gue itu dipelet gimana tuh? Orang sekitar lu sih yang tahu, sama lu biasanya sorry santet maksudnya sorry yang lu tadi tiba-tiba perut gue bengkak gitu kan mungkin kan orang pasti berpikir aduh gue kena penyakit apa ini ya. Nah pertama ya lu cari tahu adalah pertama mungkin pola makan lu lihat apa gue salah makan apa gue gimana. Kedua lu cek ke dokter. Kalau dokternya bingung atau nebak-nebak gitu maksudnya kayaknya misalkan ke dokter bilang kayak perut ibu nggak kenapa-napa deh, mungkin ini, gitu. Iya. Itu bisa jadi indikasi santet kayak gitu. Mungkin ini nih bu, tapi saya lihat sih perut ibu nggak kenapa-napa nih. Mungkin angin kali ya, gitu. Terus dia ada minum obat juga, dia nggak ada perubahan sedikit pun. Biasanya itu dibuat.
Nah, kalau itu santet, kalau Hmm. pelet berarti itu gue nggak ngerasa. Yang ngerasa. Gue bilang sekarang, Ki lu dipelet. Ah masa bang? Kalau gue bilang lu dipelet, lu percaya nggak sekarang? Nggak mungkin kan? Iya. Nah kayak gitu. Cuman biasanya orang-orang di sekitar lo, mungkin dari orang rumah lo atau sahabat lo yang deket banget sama lo, ngerasain lo, kok ini orang kayaknya beda banget, gak kayak lu biasanya gitu loh. Itu bisa jadi indikasi pelet. Tapi kan karena gue emang misalnya masih batu gitu kan kayak enggak, gue nggak dipelet tau gue, orang gue nggak kenapa-napa gitu. Nah itu ya kan ada beberapa orang mungkin ada yang karena gue atau apa karena teman gue kayak gue nggak mau nih si Ricky lama-lama diginiin mulu. Nah itu caranya tuh harus gimana tuh? Ya harus ya pertama lu bilang ke orang tuanya dulu sih. Kalau gue sih kalau kayak gitu ya harus persetujuan keluarga dulu. Kalau misalkan gue mau coba membantu orang ya, gue harus izin sama keluarganya dulu. Biasanya yang datengin gue atau minta dari misalkan dari lu, misalkan temen lu ada yang kena misalkan, gue pasti minta izinnya ke orang tuanya dulu. Mau jadi nggak mau asal langsung tiba-tiba. Karena kan suatu keilmuan nggak bisa dicampur Ki. Misalkan gue pakai cara A untuk nyembuhin temen lu misalkan, ada orang lain spiritual juga nyembuhin dengan cara B, gitu. Beda. Yang ada ilmu gue sama ilmu dia bentrok kasarnya gitu kekuatannya. Ada kayak gitu juga. Karena emang ilmu spiritual tuh udah banyak teman-teman yang gue tahu kayak gitu. Nah, caranya beda, tapi hasilnya sama gitu. Tapi kalau misalnya kayak contoh, tapi gue nggak mau sampai orang tuanya tuh tahu gitu. Nah itu bakalan bisa atau enggak tuh? Kan cuma ini sebagai contoh doang. Ya sebenarnya kalau untuk bisa atau enggaknya ya tergantung yang Maha Kuasa sih tetap balik ya. Terus sama udah berapa lama dia kena. Kalau udah bertahun-tahun itu agak susah. Susahnya? Karena kalau ilmu apa kayak gini deh, mungkin perbedaannya dia kena yang cuman setengah tahun sama yang setahun itu kayak gimana tuh perbedaan? Kira-kira aja ya. Ya ini cuma kira-kira aja. Kalau yang kena setahun itu misalkan, karena gini gue jelasin ilmu. Kalau misal pelet itu nyatu kayak sama badan makin lama. Sama kayak lo punya ilmu itu lama-lama kalau kata orang sekarang tuh nyatu sama darah sama daging kasarnya gitu. Kamu kasar udah ngeresep banget dari badan lo, kayak itu udah susah dibuang. Tapi bisa, cuma butuh proses yang lama. Mungkin kalau orang-orang yang lebih expert daripada gue mungkin bisa langsung sekali ini mungkin kayak gitu. Jadi semakin dia lama ya semakin susah untuk di-netralin lagi, ke nol lagi gitu. Nah mungkin kalau cara lu nih Bang kayak ngebikin, kan pasti banyak juga nih orang-orang yang masih belum percaya sama adanya gaib. Ya mungkin karena pasti ada nih yang nonton gue pun, nonton kita berdua kayak mikir, ini paling settingan, paling bohongan nih, orang gue nggak pernah ngerasain apa-apa. Nah mungkin kalau dari lu tuh apa gitu yang ngebikin dia tuh percaya yang nonton? Sebenarnya gini Ki, kalau gue ya, buat teman-teman yang nggak percaya sih gue nggak nyalahin juga gitu, karena kan orang punya persepsi masing-masing kan, punya cara pikir sendiri terhadap suatu hal gitu. Ibarat kata otak lu sama otak gue nggak mungkin sama dong gitu. Ya tapi rata-rata sih ya orang yang awalnya yang gue alami sendiri yang nggak percaya itu percaya karena apa? Karena dia udah ngalamin sendiri gitu. Kayak gitu. Soalnya kan hampir beberapa orang yang gak percaya itu kan biasanya orangnya songong gitu, kemana-mana ya udah nyantai aja sih, nyantai gitu. Ya udah ngomong tinggal ngomong yang nggak sesuai sama tempatnya. Ya, biasanya kan orang-orang yang nggak tahu tuh. Iya. Jadi ya mungkin sedikit kita bagi-bagi kali ya. Sharing-sharing aja. Ya mungkin jangan sampai yang ini ngerasain aja gitu, ngerasain sendiri kayak gitu. Bahkan gue punya teman juga Ki, dia udah kena, udah disembuhin, tangannya sakit, teman gue, dinetralin sama omnya, itu hilang detik itu juga, masih nggak percaya, kayak gitu. Kalau secara logis kan nggak mungkin dong, sakit di tangan berhari-hari dihilangin cuma sekali tarik. Ada tukang sate kan gak enak. Kan mau lewat lagi, soalnya muter balik lagi kan ini. Oh iya kan di portal loh. Nah oke Bang, gue lanjutin lagi deh. Tadi siapa? Gue jadi lupa tuh. Itu yang tangan temen lo itu. Oh iya, tangan temen gue itu bisa hilang. Sakitnya tuh udah berhari-hari. Jadi udah sekitar 2 hari sih dia cerita sama gue. 2 hari pas malam gitu. Karena cerita udah lama. Nah itu dinetralin sama temennya nyokapnya.
sembuh, masih nggak percaya. Bahkan dia sendiri yang bilang ke gue udah sampai dinetralin sama temennya nyokap gue, tetep gue nggak percaya. Padahal sembuh. Heran, dia juga heran tetep nggak percaya. Kayak gitu. Mungkin karena dia nggak mau, dia tahu lu nggak nih kalau lu punya kayak gini. Dia tahu nggak mungkin kalau atau mungkin dia tertutup kali ya orangnya, mungkin kayak nggak mau diceritain kali atau gimana. Makanya dia sih ya kalau dia bisa cerita begitu berarti ya kesimpulannya dia udah mulai terbuka dong sama gue. Yes, harusnya. Nggak tahu sih, tapi dia emang gitu, mungkin dari background pendidikannya kali. Karena teman gue ini kan dia orangnya medis banget nih kan, orangnya logis banget, medis banget. Dia tahu apa yang terjadi. Kalau kayak gitu ada medisnya lah. Gitu. Tapi dari background itu juga sih, gitu. Nah, kan hampir beberapa orang kan kayak misalnya kena pelet atau santet kan dia bingung ya. Gue minta bantuan siapa ya? Gue kan soalnya kan nyari orang yang kayak lu mungkin ya yang bisa nyembuhin itu kan nggak kayak dokter. Oh ada pelangnya nih, ada pelangnya nih. Nah kalau ini kan mungkin lebih sulit. Iya benar. Mungkin dia nyarinya gimana? Mungkin kalau kayak misalnya kayak ke ustadz pun belum tentu juga kan semua beberapa ustadz ada tuh. Gue juga nggak tahu sih bang. Gue takutnya salah nih ntar. Iya kan namanya orang nggak salahnya ya. Kalau salah ya kita mohon maaf aja. Ya, kita masih muda. Apa-apa koreksi. Ya, kalau nyari kayak gitu biasanya kalau itu dari mulut ke mulut sih. Biasanya di keluarga ada aja. Kayak lo misalnya keluarga lo. Pasti lo ada channel ke gue kan. Mungkin om lo dulu pas mudanya channel ke siapa gitu. Temennya ada juga yang sejenis kayak gue gitu maksudnya. Yang punya kemampuan misalkan kayak gitu. Biasanya sih dari situ dulu, dari mulut ke mulut sih. Ada juga kok yang pakai pelang-pelang kayak gitu. Oh, gue kayaknya belum nemuin deh bang. Ada, gue sebut aja nggak apa-apa. Ustadz Danu kan pakai pelang. Lu daerah mana tuh bang? Nggak tahu. Ustadz Danu kan dia pengobatan kayak gitu pasti ada CP-nya dong, kontak personnya kan. Berarti kalau kayak tempat-tempat gurah gitu kan ada juga tuh pelangnya. Itu dia bisa juga tuh gimana tuh? Bisa juga. Oh dia bisa juga. Kalau gurah itu kan membersihkan dalam. Tapi maksudnya kalau ada yang orang kena pelet atau santet itu dia bisa juga atau gimana? Lebih kerukiahnya sih kalau itu. Oh dia kerukiah. Iya kayak gurah sih yang setahu gue ya. Koreksi kalau gue salah nih teman-teman yang nonton. Gurah, bekam, sama rukiah itu pengobatan Islam, cara Islam ya. Secara Islam ada pengobatan kayak gitu, rukiah. Berarti karena rukiah mandiri juga ada. Rukiah mandiri. Iya. Jadi kita bisa ngelakuin dengan air suci, kita bisa bersihin sendiri. Ada rukiah mandiri. Nah, yang gue aneh ini nih bang. Ya kita nyimpang dulu deh. Nggak masalah. Bukan pelet sama santet. Nggak masalah. Kalau orang-orang yang kayak tekbal gitu-gitu tuh, gue kan emang sama sekali belum pernah ngeliat nih orang-orang yang benar-benar bacok gak kenapa-napa. Mungkin yang anak-anak STM lah, mungkin ya yang seangkatan gue mungkin. Atau cara gaibnya gimana bang? Gitu. Iya. Cara gaib itu pakai hodam. Jadi yang kebacok hodam lo. Gitu. Berarti dianya nggak kenapa-napa gitu. Walaupun beberapa kali, apa dia bisa tembus tuh ke dirinya sendiri? Bisa tembus kalau lo tahu cara nembusinnya. Karena ada pantangannya biasanya. Pantangannya pasti udah pernah tahu kan? Gitu. Kalau lo pada tahu, ntar di next episode kali ya. Undang gue lagi gitu. Itu kan mungkin yang tadi mah untuk episode nanti lah ya biar gampang. Iya. Biar panjang gue ya di sini. Karena gue jadi nggak pusing mikirin konten kan, mengundang siapa lagi nih gue gitu. Karena gue banyak banget gitu yang pengen gue tanyain sama dia, cuman karena emang dia minta next episode aja nggak masalah. Iya, kalau enggak kalian kalau ada yang mau nanya-nanya bisa langsung di komennya si Rifki ya. Gitu. Betul. Komen aja di YouTube-nya. Gue mau nanya ini dong, pertanyaan ntar bisa ditanyain ke gue. Insya Allah gue bisa jawab gitu. Nah, betul. DM juga boleh DM. Nanti lu juga kalau misalnya lu kalau ditanya tiba-tiba lu nanti di DM sama orang nanya-nanya gitu, lu welcome gak tuh bang? Welcome banget. Nah nanti gue taruh deh IG dia di deskripsi atau nanti nih di layar sini lah, gampang. Tinggal DM dia. Dia juga orangnya suka kok ditanya-tanya gitu. Kalau demi kebaikan sih gue gas aja. Nah, kalau bang cara melet orang gimana? Gue nggak bisa jawab karena gue nggak bisa melet juga kebetulan. Oh lu nggak bisa? Nggak bisa. Melet santet nggak bisa tuh? Nggak bisa. Gue tau mekanismenya doang, caranya orang melet kayak gini mekanismenya, tapi untuk mantra ini gue nggak tahu.
Oh, gua kira orang-orang kayak lu tuh udah bisa bang, orang-orang yang keturunan kayak lu tuh udah bisa gitu kayak untuk kayak Ya kalau gue mau mah bisa. Enggak, Gua maksudnya udah keturunan terus lu udah bisa gitu dengan Enggak. secara alaminya. Enggak. Iya, enggak gitu juga sih. Yang secara alami tuh gue kenapa bisa bantu orang, kenapa gue bisa tahu ini santet, ini pelet, Nah, ini kesambet. Tahu kesambet gak? kesambet, wah ini nih. Makanya orang Nggak tahu kan kesambet pada kesambet ini kan apa? Kesurupan? Apa sih? bukan Oh, beda. Jadi kesambet itu yang buat teman-teman yang nggak tahu, kesambet itu